Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang psikologi massa. Ini merupakan bagian dari psikologi kelompok. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Malik Isla. Uh, Minat saya memang di psikologi sosial. Ini merupakan bagian dari psikologi kelompok karena secara garis besar kelompok dengan massa itu memiliki kesamaan, namun secara khusus eh, crowd atau kerumunan atau massa itu jauh lebih besar jumlahnya dan sifatnya temporer atau sementara ketika berkumpul dalam satu lokasi. Kemudian teman-teman bisa perhatikan ini merupakan contoh ya yang kita bisa mudah identifikasi atau mudah mengetahui seperti apa sih itu massa. Contoh yang paling gampang itu adalah aksi demonstrasi. Ini merupakan aksi demonstrasi dari tahun ke tahun yang merepresentasikan bagaimana generasi melakukan demonstrasinya tahun 1966. Hasil dari aksinya ini menuntut Tritura, Tri Tuntutan Rakyat. Kemudian di tahun 1998 berakhirnya era Soeharto. Kemudian di tahun 2019 ini terkait isu KPK. Mungkin perbedaannya yang secara mencolok itu tahun 2019, sekalipun melakukan aksi massa di jalanan, tapi aksinya juga berlangsung di media sosial dengan melakukan collective action, dengan melakukan hashtag reformasi di korupsi sebagai gerakan di media sosial. Kemudian ini adalah pengertian umum dari psikologi massa itu sendiri. Massa itu sendiri adalah sekumpulan orang atau ratusan, yang jumlahnya ratusan atau ribuan, yang berkumpul dalam satu lokasi untuk melakukan suatu kegiatan. Ada tujuan yang sama, tapi sifatnya sementara. Yang merupakan contoh ketika Martin Luther King dengan apa namanya pidato yang terkenal yang pegikannya itu I Have a Dream di Lincoln Memorial di Washington DC yang memperjuangkan hak-hak sipil orang masyarakat Amerika Serikat, khususnya orang-orang yang berkulit hitam. Gustav Le Bon dalam bukunya The Crowd tahun 1895 memberikan sedikit argumen tentang seperti apa itu massa. Ya, menurutnya massa itu bisa mentransformasikan orang, sekalipun bagaimana kualitas moralnya, emosi dan kecerdasannya itu menjadi orang yang irasional dan gampang tersugesti. Artinya, sekali masuk ke dalam suatu massa, law of the mental unity of the crowds, maka tindakan individu akan dikontrol oleh collective mind, bukan menjadi pikirannya sendiri. Hilang sisi individunya atau dikenal dengan istilah deindividuasi. Emosi dan perilaku dapat ditransmisikan. Nah, ini sebenarnya sebagai bentuk gerakan baru ya, gerakan sosial bahwa bukan cuma hal-hal yang bersifat biologi seperti virus atau bakteri yang bisa ditularkan, tapi sisi emosional, sisi perilaku bisa ditularkan kepada orang lain. Nah, ini merupakan tipe-tipe crowd. Ada street crowd di nomor 2. Nah, ini meskipun tidak memiliki tujuan yang sama, tapi ini juga bisa dikatakan sebagai kerumunan. Kemudian ada audiens di nomor 1, orang yang menonton konser secara bersamaan. Ini sudah memiliki nama ya, namanya itu Baladewa, saya nonton orang dewa. Kemudian ada kios di nomor 5, orang yang melakukan antrian untuk membeli suatu produk, contohnya membeli produk Apple. Kemudian ada mobs, kerumunan yang sifatnya dikoordinir ya, jalan dari satu tempat ke lokasi yang lain. Kemudian ada panics, 4, ketika terjadi suatu gempa atau bencana alam, maka seseorang merasakan kepanikan dan berkumpul dalam satu lokasi yang dianggap aman. Nah, kemudian ciri-ciri crowd ada 5 ya. Pertama, irasional, ya tidak masuk akal pikirannya ketika kita masuk ke dalam suatu kelompok. Kemudian immoral, emosional, mudah tersugesti. Kalau orang masuk dalam ketika ada orang yang melempar batu, biasanya kita ikut melakukan hal yang sama. Kemudian berani mengambil risiko karena merasa bahwa perilaku kita tidak mewakili diri kita, tapi mewakili suatu kerumunan yang besar. Nah, karena kehilangan identitas seseorang, terjadi division of responsibility, tidak jelas apa yang bertanggung jawab di dalamnya. Nah, baik teman-teman, yang terakhir saya ingin berikan tugas kepada teman-teman terkait hasil presentasi hari ini.
Tugasnya itu teman-teman mencari satu artikel ilmiah, melakukan review satu artikel ilmiah tentang perilaku massa di internet. Kata kunci yang teman-teman bisa gunakan adalah aktivitas digital activism, selectivism, hashtagging, social movement, atau perilaku kolektif di internet lainnya. Teman-teman bisa pakai keyword lain juga seperti misalnya collective action. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.